dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Rosnani SPD, guru di Min 5 Bulukumba, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, angkatan 3, jurusan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21000125660. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Min 5 Bulukumba pada kelas 5 dengan materi menulis puisi agrostik dengan model pembelajaran Problem Based Learning PBL. Bagaimana pelaksanaannya? Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada hari ini, sebelum kita memasuki materi pembelajaran, kita melakukan ice breathing dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk kelima. Robek. Tegukan. Robek. Pelajar Pancasila. Luar biasa, mantap. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Ya?
selanjutnya kita akan mengabsen kuliah siapa yang tidak hadir. Jadi dengarkan namanya ya. Ainun Aulia Reski, Hadir Bu. Awal Putra Pratama, Hadir Bu. Faiz Fatur Rahman, Hadir Bu. Muhammad Sulfah Minahram, Hadir Bu. Muhammad Rifail, Hadir Bu. Muhammad Rizal Sandi, Hadir Bu. Najwa Khairan Yulda, Hadir Bu. Nur Asira, Hadir. Nur Aziza Harnur, Hadir Bu. Nur Alia Aras, Hadir Bu. Nur Faisa Raihana Sahra, Hadir Bu. Reski Adestia Sahrir, Hadir Bu. Wan Ekawati. Izin. Iya. Sebelum kita memasuki materi pelajaran, kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib, yaitu salah satu lagu wajib nasional Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan puisi akrostik dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dan menyukai ciri-ciri puisi akrostik. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh puisi akrostik. Ya, sebelum kita memasuki kegiatan ini, saya bertanya dulu, apakah pernah mendengar puisi akrostik atau melihat puisi akrostik? Pernah. Iya. Ada yang tahu apa itu puisi akrostik? Saya Bu. Ya, Puisi Aisyah. akrostik adalah jenis puisi yang dimana huruf pertama dari setiap baris membentuk kata atau pesan tertentu jika dibaca secara partikel dari atas ke bawah. Iya, tepuk tangan dulu buat Aisyah. Ya, puisi akrostik adalah jenis puisi yang dimana huruf pertama dari setiap baris membentuk kata atau pesan tertentu jika dibaca secara partikel dari atas ke bawah. Ya, ke bawah. Terus tujuan pembelajaran yang kedua adalah menyebutkan ciri-ciri puisi akrostik. Ya, ada yang bisa membaca? Najwa, bagaimana ciri-ciri puisi akrostik? 1. Huruf
Iya, tepuk tangan buat Najwa. Yang lain ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri puisi akrostik Reski? Bagaimana ciri-cirinya puisi akrostik, nak? Huruf awal tiap baris membentuk kata pesan tertentu. 2. Biasanya terdiri dari jumlah baris sesuai jumlah dalam kata yang dibentuk. 3. Maknanya tetap kultus dan menyampaikan pesan tertentu. 4. Tidak selalu memiliki rima atau pola tertentu. 5. Bisa ditulis dalam bentuk bebas. Iya, itulah ciri-ciri puisi akrostik ya. Yang pertama, huruf awal tiap baris membentuk kata atau pesan tertentu. Yang kedua, biasanya terdiri dari jumlah baris sesuai dengan jumlah kata yang dibentuk. Yang ketiga, maknanya tetap puitis dan menyampaikan pesan tertentu. Yang keempat, tidak selalu memiliki rima atau pola tertentu. Yang terakhir, bisa ditulis dalam bentuk bebas. Jadi ini puisi akrostik tidak tergantung dalam persajakannya, tidak sama dengan puisi kayak prosa ya. Ini bebas. Cara penulisannya berbentuk parti dari atas ke bawah. Terus tujuan pembelajaran yang ketiga adalah peserta didik mampu menulis puisi akrostik dengan baik dan benar. Ya. Ini salah satu contoh puisi akrostik dari kata ibu. Ya, lihat ini puisi akrostik dari ibu. Dibaca dulu Reski. Dari kata ibu puisi akrostiknya ingin Balok dalam doa setiap waktu, bertemu tak pernah kenal lelah, untukmu selalu cinta tak terbatas. Iya, dari kata ibu ingin kupeluk dalam doa setiap waktu, baktimu tak pernah kenal lelah, untukmu selalu cinta tak terbatas. Ada lagi contoh yang lain? Dari kata cinta, Rifail. Cahaya hatiku yang tak pernah padam, ingin selalu bersamamu dalam damai, mengandung dalam lagu hidupku. Tak ada kata cukup untuk menggambarkan. Apakah ini yang disebut cinta sejati? Ya, tepuk tangan buat Rifail. Ada beberapa contoh puisi akrostik yang sampai di sini ada yang bertanya, nak? Saya, Bu. Ya, silahkan Aisyah. Apa perbedaan puisi akrostik dengan puisi lama? Iya, pertanyaannya dari Aisyah, apa perbedaan antara puisi akrostik dengan puisi lama? Perbedaannya di sini adalah puisi akrostik itu cara penulisannya dari secara vertikal, dari atas ke bawah dan membentuk satu kata yang ada kaitannya dengan kata kunci. Terus yang kedua, dalam penulisan puisi akrostik berbentuk bebas. Dia tidak memiliki persajakan. Ya, tidak sama dengan puisi lama. Dia bersajak AB. Ya, kalau puisi akrostik bebas, dia tidak membentuk persajak, tidak membentuk bait, berapa saja jumlah barisnya. Ada yang lain, nak? Pertanyaannya? Tangan. Iya, Reski. Maka puisi akrostik dengan puisi lama barisnya sama. Iya. Pertanyaannya Reski hampir sama dengan pertanyaan Iya. Apakah Puisi akrostik dengan puisi lama
apakah jumlah barisnya puisi akrostic dengan puisi lama jumlahnya sama? Tidak. Kalau puisi akrostic jumlah barisnya tergantung dari kata yang kita ambil. Misalnya kata ibu, seperti tadi yang kita lihat. Ibu berapa jumlah hurufnya? 3. Berarti sebentar, jumlah barisnya 3 saja. 3 barisnya. Beda dengan puisi lama, harus dalam satu bait terdapat jumlah barisnya 4 dalam setiap bait. Beda dengan puisi akrostic, tergantung dari kata yang dipilih. Ya? Paham? Iya. Kalau sudah paham, sekarang saya kasih tugas untuk mengerjakan. Ya? Ada tugas yang saya bagikan. Dikerja. Tulis namanya di sebentar yang paling bawah, tulis puisi akrostic. Saya bagikan LKPD di kerja. Tulis namanya dulu. Ditulis namanya di atas. Bagaimana tugasnya, Nak? Apakah ada yang sudah selesai? Sudah. Ya, yang sudah selesai silahkan kumpul. Terus puisi akrostiknya dibaca. Sekolah kalianku menyambut gerbangmu. Engkau tempatku tunggu dan mengenal dunia. Kawan dan guru bersama dalam tawa dan cerita. Otakku kau isi dengan pengetahuan yang bermakna. Langkahku kelas berawal dari ruang-ruangmu. Aku belajar tentang hidup dan cita-cita. Harapan masa depan tumbuh dari sekolah tercinta. Ya, tepuk tangan dulu buat Aisyah. Tampil di atasnya. Ya, selanjutnya siapa lagi yang selesainya? Reski. Menurut tolong
Temu tak pernah kenal lelah untuk selalu yang tetap terbatas. Ya, tepuk tangan buat Reski. Selanjutnya, siapa lagi yang selesai? Ya, Sifatul Haifah. Puisi Abras bernama Syifa. Santun ketemu badan dan tadi yakin tinggi dalam setiap langkah. Ilmu kau cari tak pernah lelah. Firman Tuhan selalu kau ingat. Amanah kau jaga setiap jiwa. Ya, tepuk tangan buat Syifa. Siapa lagi yang selesai, Nak? Najwa. Kepala bagi langkahmu menuju depanmu. Langkah cepat tunggu dan mengenai. Kawan dan guru bersama dalam tawa dan tangga. Otakku kau isi dengan pengetahuan makna. Langkahku kadang berawal dari ruang dunia. Aku belajar tentang hidup dan cita-cita. Harapan masa depan tinggi dan Tepuk tangan buat Najwa. Siapa lagi yang selesai? Muhammad Rizal. Hendaknya kemudahan kau terang dengan ilmu untuk setiap langkah kau menuju masa depan. Yang memberikan kau harap imbalan. Ujung dari segalanya kau tetap pahlawan. Ya, tepuk tangan buat Rizal. Ya, siapa lagi yang selesai? Nur Faisa Raihana. Iya, tepuk tangan buat Nur Faisa. Ya, selanjutnya Nur Ali Aras. Nama ayah, hari setiap kelakuanmu, itu sifatmu, desa tanah airmu, amanah bagi orang tuamu. Ya, tepuk tangan buat Nur Ali Aras. Siapa lagi yang selesai? Nur Asisah Nur. Ya, tepuk tangan buat Nur Faisa. Oke, di atas, Nak. Siapa lagi yang selesai? Muhammad Rifail. Masih. Ya, tepuk tangan Muhammad Rifail. Dengan selesainya tugas pada hari ini, maka saya simpulkan bahwa puisi akrostik adalah bentuk puisi yang menarik karena mengandung pesan tersembunyi di balik baris-barisnya. Jenis puisi ini dapat menjadi sebuah media ekspresi kreatif yang cocok untuk pelajar maupun siapa saja
bermain dengan kata yang bermakna. Ya. Nah, sebelum saya tutup, saya akan berikan dulu tugas di rumah. Ya, tugas di rumah sebagai PR. Ya, ini tugasnya di rumah. Silahkan ditulis dulu nak. Buat PR-nya di rumah. Jadi dikerjakan PR-nya di rumah. Nanti pertemuan berikutnya saya periksa. Tulis dulu ini nak PR-nya. Buatlah sebuah puisi akrostik dengan memilih salah satu dari kata. Ada kata yang dipilih. Apakah itu kata sekolah, kata guru, atau kata sahabat? Jadi dipilih dari ketiga kata tersebut sebagai bahan tugas di rumah. Ditulis dulu nak.